Bagaimana bentuk dari reaksi katabolisme? Bentuk dari reaksi katabolisme ini berupa pemecahan protein menjadi asam amino, yang mana asam amino ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Asam amino juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau dioksidasi menjadi urea. Kemudian, apa itu sintesis asam amino? Sintesis asam amino adalah sekumpulan proses biokimia berupa jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi. Nah, dalam sintesis asam amino ini terdapat jalur glukogenesis. Jalur tersebut adalah yang dilalui oleh rangka karbon untuk diubah menjadi karbohidrat. Kita mengenal bahwa ada 3 kemungkinan dalam penggunaan asam amino. Salah satunya adalah pada saat kita kelaparan. Pada keadaan ini akan terjadi pengurangan rangka karbon yang digunakan untuk menghasilkan energi. Mengapa demikian? Karena rangka C yang berasal dari asam amino akan didegradasi melalui pembentukan dari 7 produk. Salah satu produk tersebut adalah asetil-CoA. Lalu, apa fungsi dari asetil-CoA? Fungsi dari asetil-CoA adalah menyediakan sejumlah atom karbon yang berada dalam gugus asetil ke dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi. Dari salah satu fungsi produksi tersebut, rangka karbon dapat berguna untuk menghasilkan energi melalui proses dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Selain itu, rangka karbon dalam asam amino juga dapat menyumbangkan senyawa sebanyak 3/4 karbon yang dapat diubah menjadi glukosa. Hasil dari rangka C bermula dari degradasi asam amino yang melepas gugus amino. Hasil dari rangka karbon tersebut nantinya akan diubah menjadi senyawa antara metabolisme tubuh. Senyawa antara dalam siklus asam sitrat dapat digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis, di mana ada oksaloasetat, ada suksinil-CoA, ada fumarat, ada malat, bahkan sampai pirufat. Ini semua digunakan untuk proses gluconeogenesis. Asam amino yang didegradasi menjadi asetil-CoA menyediakan substrat ketogenesis. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan klasifikasi asam amino glukogenik atau ketogenik. Asam amino yang termasuk ke dalam glukogenik lebih banyak dibandingkan dengan ketogenik. Tetapi ada juga yang asam aminonya bersifat keduanya. Bisa glikogenik dan juga bisa ketogenik. Terdapat 20 asam amino baku di dalam protein. Semuanya memiliki kerangka karbon yang berbeda-beda. Terdapat 20 lintas katabolik yang berbeda untuk pengurainya. Lintas katabolik ke-20 asam amino ini menyatu hanya membentuk 5 produk saja. Semuanya memasuki siklus asam sitrat untuk menyempurnakan oksidasi senyawa ini menjadi CO2 dan H2O. Katabolisme rangka karbon asam amino, jika dilihat dari rangka atau diagramnya ini, ada asam amino, alenin, sitein, glisin, serin, treonin yang bisa dirubah menjadi pirufat. Ini asam amino yang sifatnya glukogenik. Kemudian ada juga leusin, trifosfat yang bisa membentuk asetil-CoA. Ada leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, tirosin yang bisa membentuk asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA ini adalah pengakuan dari 2 asetil-CoA. Ini bisa dikonversi menjadi asam lemak, menjadi kolesterol. Jadi banyak interkolaborasi dalam metabolisme. Kemudian ada juga arginin, ada hisidin, ada lisin, dan juga ada prolin yang bisa membentuk glutamat yang akhirnya membentuk alfa-ketoglutarat. Lalu ada leusin, metionin, dan valin yang akan membentuk suksinil-CoA. Lalu ada tirosin dan fenilanin yang membentuk fumarat. Kemudian ada aspartat yang membentuk oksaloasetat.
Jadi, kerangka karbon asam amino ini digunakan untuk membentuk asetil CoA, oksaloasetat, fumarat, suksinil CoA, dan alfa ketoglutarat. Itu semua adalah senyawa antara anabolik, senyawa antara dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat.